Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Bapak pimpin sendiri, semuanya mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil jidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-10 dengan judul Kisah Keteladanan Luqman. Kisah Keteladanan Luqman atau meneladani Luqmanul Hakim. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak. Siapa yang hari ini di antara teman-teman kita yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Jadi semuanya hadir hari ini ya. Bapak sangat bersyukur atas kehadiran kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mengetahui siapakah itu Luqman ya. Kemudian bagaimana sikap Luqman itu, yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Nah, kemudian ada yang berkaitan yaitu dengan berbagai perbuatan Luqman yang diabadikan Allah sehingga namanya menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Nah, masuklah kita pada pelajaran kita. Bapak harapkan mari sama-sama kita dengarkan, kita simak apa penjelasan Bapak supaya kita semuanya mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan sehingga nanti bisa menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Bagaimana anak Bapak, setuju? Alhamdulillah. Oke, ayo didengarkan baik-baik penjelasan Bapak ya. Ya, bagus semuanya ya. Oke, nah Bapak mulai ya. Yaitu pelajaran kita adalah meneladani Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Bapak mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Ayo, tunjuk tangan. Masya Allah, semuanya mau masuk surga. Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Ya, bagus. Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika kita ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Nah, siapakah Luqman Al-Hakim itu? Dia bukanlah seorang nabi, tetapi seorang yang soleh yang kisahnya terdapat di dalam Al-Quran, bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Ya,
Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, masih semangat? Alhamdulillah. Ya, isi dari materi yang kita pelajari diantaranya adalah kisah Luqman Al-Hakim, kemudian keteladanan Luqman Al-Hakim. Nah, selanjutnya, siapakah Luqman Al-Hakim? Luqman adalah orang saleh yang disebut di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman, terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha. Sedangkan Tariha adalah Azar, ayah dari Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Nabi Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadi atau hakim di kalangan Bani Israel pada saat itu. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasa atau sekarang kita kenal dengan negara Ethiopia. Luqman bekerja sebagai penggembala kambing. Namun, dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim. Artinya, Luqman yang bijaksana. Nah, selanjutnya, kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anak-anaknya. Nah, apa saja yang terkenal itu kisahnya, yaitu di dalam Al-Quran dikatakan, diceritakan di sana, Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kemudian, yang kedua, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji zarah atau biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalas kebaikan tersebut. Nah, apalagi nasihat Luqman kepada anaknya? Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Kemudian, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu belajar di muka bumi dengan angkuh. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, ya. Nah, meneladani Luqman Al-Hakim. Bagaimana cara kita, anak-anak Bapak, untuk meneladani Luqman Al-Hakim? Yang pertama adalah seperti yang dicontohkan oleh Luqman, yaitu bersikap bijaksana. Bijaksana adalah suatu sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Ya, orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman, ketika banyak orang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung. Dengan bijak dia memberi penjelasan kepadanya tentang sikap orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah suka memberi nasihat kebenaran. Nah, kewajiban setiap orang Islam atau setiap Muslim adalah kepada saudara kita sesama Muslim adalah saling menasihati. Nah, nasihat yang dimaksud adalah nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain supaya selalu berkata dan berbuat yang benar.
atau memberi informasi tentang sesuatu yang benar. Jangan menyebarkan berita hoax atau berita bohong ya. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Ya, kepada tetangga, kepada rekan-rekannya. Nah, dia selalu suka memberi nasihat tentang kebenaran. Nah, nasihat-nasihat tersebutlah yang banyak terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di dalam Al-Qur'an diceritakanlah itu dalam surah Luqman ya. Nah, ada eh, di ayat yang ke-12 ya. Nah, Bapak bacakan dulu ayatnya ya. Nah, didengarkan dengan sungguh-sungguh ya anak Bapak supaya kita tahu ya di dalam surah Luqman. Nah, Bapak tanya dulu, surah Luqman itu surah yang keberapa di dalam Al-Qur'an? Ayo, urutannya surah yang keberapa? Ya, bagus. Surah yang ke-31 ya. Surah yang ke-31. Ya, Bapak bacakan ya, didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainal Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi bersyukur tak bersyukur kita, kekuasaan Allah tetap Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kalau kita pun bersyukur, kembali kepada diri kita. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Nah, bagaimana anak Bapak semuanya? Apakah sudah mengerti yang Bapak sampaikan? Nah ya, sebelum Bapak memberikan refleksi dari pelajaran kita hari ini, Bapak ingin menambahkan sedikit lagi tentang penjelasan Bapak tadi. Ya, nah kita juga sebagai anak-anak yang soleh dan soleha dapat meneladani sifat Luqman Al-Hakim. Nah, bagaimana contohnya Pak? Begini contohnya anak Bapak. Jika ada teman kamu yang tidak menaati peraturan atau tidak menjalankan kewajiban, sebaiknya dinasehati. Misalnya, saat waktu sholat tiba, ajaklah teman-temanmu sholat berjamaah. Ketika piket, ajaklah teman-temanmu bergotong royong dalam mengerjakannya. Nah, apalagi contohnya yang lain yang lebih dekat dengan kalian. Saat ada PR diberikan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, ingatkanlah temanmu untuk mengerjakannya di rumah. Nah, boleh kalau sekarang kan sudah canggih. Boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Gmail. Ya. Nah, diingatkan temannya, itulah bagian dari cara kita untuk meneladani perbuatan Luqman, yaitu yang suka menasehati terhadap teman-teman, terhadap siapa saja, dia tidak pilih kasih dalam memberikan nasihat. Nah, itu adalah contoh-contoh memberi nasihat untuk kebenaran. Di rumah kamu pun dapat memberi nasihat kepada adikmu dan anggota teman yang lain. Siapa saja yang bisa kita beri nasihat. Nah, kalau orang-orang yang kita nasihati tidak menerima apa yang kita sampaikan, maka jangan cepat marah.
jangan mudah tersinggung. Bersabarlah di atas itu semua. Pasti Allah memberikan kepada kita hikmah ya berupa sifat kesabaran ya. Nah, mungkin ini saja penyampaian penjelasan materi dari Bapak pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa kalian cerna, kemudian bisa kalian ingat dan bisa dibawa ke rumah oleh-oleh yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Nah, selanjutnya anak Bapak untuk sebagai refleksi ataupun umpan balik dari kalian dari pembelajaran kita hari ini, silahkanlah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ini. Ada 3 ya. Nah, yang pertama jelaskan isi kandungan surat Luqman. Yang kedua, apa saja nasihat Luqman kepada putranya. Dan yang ketiga, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah. Jelaskan ya anak-anak Bapak. Nah, terima kasih atas segala perhatian kalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Bapak sudahi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.